Karena ini didesain untuk para pengguna MMO khususnya, maka si Razer Naga Pro ini punya 12 tombol makro di bagian kiri dan badan mouse-nya. Hey everybody, I'm Dylan Kurnia, and kamu Milen, saya Dylan saya atau Dylan Comments on Technology, segmen dimana gue membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini gue rekam pada tanggal 30 Mei 2021. Comstek News kembali hadir dengan beberapa berita menarik seminggu belakangan ini menurut gue, dan akan tayang pada tanggal 31 Mei 2021. So gimana kabar kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Seperti biasa, Comstek News akan memberikan 5 berita menarik menurut gue, jadi langsung aja masuk ke berita pertama. Berita pertama ini gua ada dari Realme, di mana Realme resmi merilis smartphone terbarunya yaitu Realme C25S di Malaysia. Kira-kira apa aja yang dibawa sama smartphone terbarunya Realme ini yaitu Realme C25S? Gua akan mulai dari layarnya, di mana Realme C25S ini punya layar IPS LCD ya 6,5 inch dengan resolusinya HD+. Chipsetnya dari MediaTek G85, RAM dan storage masing-masing 4/128 GB. Baterainya 6000 mAh dengan fast charging 18 watt. Untuk modul kameranya, Realme C25S ini punya kamera utama 48 megapiksel, black and white-nya 2 megapiksel, makronya 2 megapiksel, juga gak tahu kenapa ada black and white di Realme C25S, tapi ya sudahlah ya. Dan gue belum tahu ada kabar tentang apakah si Realme C25S ini akan resmi ke Indonesia, tapi jika masuk ke Indonesia harganya kisaran di 2,4 jutaan. Berita kedua datang dari Poco, di mana Poco akan merilis smartphone gaming terbarunya, itu adalah Poco F3 GT. Belum ada keterangan resmi, spesifikasi resmi apa aja dan lain sebagainya, jadi mungkin ditunggu aja. Tapi ya namanya dunia maya, bocoran-bocoran udah ada banget. Dan buat kawan-kawan yang ingin banget ya mengganti Poco-nya, tapi sebenarnya Poco F1 aja itu udah bagus ya, masih oke untuk zaman sekarang gitu kan kawan ya. Jadi kalau ini resmi ke Indonesia, yang pasti harganya tentu affordable ya. Seperti biasa, Poco selalu price to performance mantap. Berita ketiga nih selanjutnya datang dari Oppo yang resmi meluncurkan smartphone terbarunya, yaitu adalah Oppo Reno 6. Seperti yang kita tahu, Reno ini punya beberapa varian, diantaranya adalah Oppo Reno Oppo Reno 6 biasa, Oppo Reno 6 Pro, dan Oppo Reno 6 Pro Plus untuk varian tertingginya. Jadi apa sih yang dibawa sama Oppo Reno 6 ini? Oppo Reno ini gue mulai dari layar pastinya, yang dimana layar Oppo Reno 6 ini ngebawa layar AMOLED ya sebesar 6,4 inch beresolusi Full HD, refresh rate-nya 90Hz. Chipsetnya dari MediaTek yaitu Dimensity 1200, RAM dan storage masing-masing 8/12 GB, baterainya 4300 mAh dengan fast charging sebesar 65 watt. Untuk modul kameranya, Oppo Reno 6 ini mempunyai kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makronya 2 megapiksel, dan kamera selfie 32 megapiksel. Untuk harga ya kira-kira itu sekitar 6,3 jutaan sampai 7,2 jutaan. Jika tertarik, once again langsung aja ditulis wishlist di smartphone yang satu ini. Berita selanjutnya ini sebenarnya nggak seminggu belakangan ini, udah beberapa kali lewat, cuman gue ngerasa gue belum pernah ngeberitain tentang peripheral gaming. Jadi di news kali ini gue akan memberitakan itu, yang dimana perdana ya buat di Comstek News gue memberitakan tentang peripheral gaming itu dari Razer nih kawan-kawan. Razer telah merilis gaming mouse terbarunya, yaitu adalah Razer Naga Pro Gaming Mouse nih. Di harga 2,3 jutaan ya, kira-kira apa sih ya? Apa sih yang menarik ya yang dibawa sama peripheral gaming mouse-nya si Razer ini? Yang pertama adalah tentang konektivitas ya, yaitu udah wireless, lalu Bluetooth juga, jadi nggak ribet sama kabel. Terus baterainya juga diklaim oleh Razer bisa bertahan selama 150 jam atau sama dengan 6-7 hari pemakaian. Dipainya sampai 20.000 ya, terus klik mouse atau switchnya itu bisa bertahan sampai 70 juta klik, dan nggak lupa udah RGB.
Karena ini didesain untuk para pengguna MMO khususnya, maka si Razer Naga Pro ini punya 12 tombol makro di bagian kiri dan badan mouse-nya, yang dimana fungsinya untuk mempermudah kita dalam memain game seperti MOBA, FPS, terus dan semacam lah ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin tertarik nih sama Razer, khususnya si Razer Naga Pro Gaming Mouse ini, apakah worth it di harga 2,3 juta? Dan untuk detailnya mungkin kawan-kawan bisa nonton review di YouTube channel yang lainnya, karena gue hanya memberitakan atau mengulas ya dari apa yang menurut gue jadi point sellingnya si Razer Naga Pro ini gitu. Nah, untuk menutup berita minggu ini, kawan-kawan di Comstack News, gue punya Razer juga. Kalau tadi mouse-nya, sekarang gue memberitakan tentang keyboardnya, di mana Razer merilis keyboard gamingnya, itu adalah Razer Black Widow V3 Mini Hyperspeed. Namanya panjang banget ya kan. Jadi kalau mouse-nya sudah semenarik itu, apakah keyboardnya juga menarik untuk di kelasnya? Di harga 2,6 sampai sekitar 2,8 jutaan kalau tidak salah ya. Nah, yang spesial dari si Razer Black Widow V3 Mini Hyperspeed ini adalah dari ukurannya itu hanya 65% aja. Jadi buat kawan-kawan yang suka minimalis ini udah cocok banget. Terus bagian switchnya karena ini mechanical ya, tersedia yellow switch buat yang nggak suka basic, atau green switch yang suka suara garing dan cetak-cetok ya kan. Dari segi konektivitas, lagi-lagi ini Razer Black Widow V3 Hyperspeed udah wireless ya. Terus ya jadi no kabel-kabel klop juga, bisa Bluetooth bahkan, dan gak lupa pastinya udah RGB. Seperti yang tadi gue bilang, di harga sekitaran 2,8 jutaan, apakah ini worth it? Once again, kawan-kawan kalau mau detailnya mungkin bisa langsung cek aja di YouTuber lain yang sudah mereview ini peripheral. Jadi mungkin itu aja ya beberapa berita menarik menurut gue seminggu belakangan ini. Jadi jika kawan-kawan ingin menonton ulang atau mendengar berita yang tadi udah gue bacakan atau gue sudah sampaikan, itu timestampnya udah gue sediakan di deskripsi. Juga kalau kawan-kawan ingin membaca sumber berita yang gue dapat, walaupun sebenarnya sumber berita yang gue taruh di situ cuman satu ya, sebenarnya gue banyak banget referensinya, cuman kurang lebih kesimpulan dari berita yang udah gue comot-comot gitu kan, gue cari-cari itu ya, salah satunya gue taruh yang ada di deskripsi. Jadi itu aja ya, dan semoga Comstack News minggu ini bermanfaat buat kawan-kawan dan bisa jadi referensi barang-barang atau hal-hal yang gue beritakan untuk kawan-kawan. Jadi kita akan bertemu di Comstack News berikutnya. Thank you very much, be well and be happy. Have a nice day and dadah. Yay!